Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata 'alaina bi barakatihi. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat warada lan teman-teman temeka keterangan apa sing temeka anna abwabas samai wa abwabal jannah tuftahu kulluha fi Ramadan wa tughlaqu abwabun niran wa tuqayyadu marmuratatus syayatin wa yudhabu bihim ilal bihar kay la yufsidu alal muslimina siyamuhum wa qiyamuhum. Waqat waro dalam teman-teman tumeka keterangan apa an abwabas sama sak temene pira-pira pintu-pintune langit wa abwabal jannati lan pira-pira pintu-pintu surga iku tuftahu dan buka. Iku tuftahu dan buka apa kulluha sekabehane abwab fi Ramadan ing dalem bulan Ramadan wa tughlaqu lan den tutup apa abwabun niron pira-pira pintu neraka wa tuqayyadu lan den bondo apa maradatus sayatin delarunge pira-pira setan wa yudhabu lan den buang sapa bihim sayatin ilal bihari maring segara kaela yufsidu supaya ora ngrusak sapa sayatin alal muslimina ing atase wong Islam ora ngrusak siyamahum ing pira-pira posone muslimin wa qiyamahum lan ibadah pengine muslimin. Wa yunadi lan undang-undang sapa munadin wong kang undang-undang kula lailatin ing dalem saben-saben bengi min Ramadan sangka Ramadan. Pangundange ya baghiyal khair wong kang amre kebagusan abil madhepo sira. Wa ya baghiyas syarr lan wong kang amre kaalanan aqsir nyendeka sira. Jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah wa syukrulillah pada kesempatan pagi yang penuh barokah, pada kesempatan pagi yang penuh rahmat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya untuk memberikan kesempatan kepada kita semua hingga pagi hari ini. Allah masih lekatkan nyawa kita pada pagi hari ini dalam badan kita, sehingga Allah masih memberikan kehidupan kepada kita untuk yang kesekian kali. Sehingga pagi hari ini kita bisa kumpul di aula zikir sholawat dalam rangka ngaji bareng kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Limaniyah. Boten sanes nggih menika atas taufik hidayah sarta inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya dengan kehidupan demi kehidupan yang Allah berikan, kita memahami bahwa setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah di mana kita ada kesempatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan salah bahwa kehidupan yang diberikan Allah pada kita tiap hari ini bukanlah sesuatu yang cuma-cuma, tapi sesuatu yang mengandung makna bahwa kita dituntut untuk melaksanakan sesuatu perintah dari Allah melalui kesempatan yang masih diberikan pada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita aktivitaskan pada pagi ini, khususnya pada hari ini, pada umumnya, Allah catat sebagai amalan hasanan maqbulan indallah min jangan yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita juga sudah masuk pada tentang bab Ramadan. Setelah kita berbicara panjang kali lebar tentang sedekah, dengan wajibnya zakat, dengan sedekah sunnah, sampai memberi kepada orang fakir dan miskin, kita ternyata di Sabtu yang kita ngantuk-ngantuk kemarin, kita sudah pindah pada bab bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Telah datang beberapa riwayat bahwa anak Abu Bassamah wa babal jannah tuftahu kullaha fi Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan itu pintu-pintu langit beserta pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka seluas-luasnya. Kemudian Allah menutup pintu-pintu neraka. Bukan hanya neraka ditutup, tapi setan-setan yang belarung pun juga diikat. Setelah diikat kemudian wa yunhabu bihim ilal bihar, dibuang di lautan sana. Setan-setan sing elek-elek belarung-belarung dipun bondo, setelah dipun bondo dipun uncalaken wonten segara. Dengan tujuan apa? Tujuannya kaila yufsidu alal muslimina siyamahum wa qiyamahum, agar setan-setan tidak merusak puasa-puasanya orang muslim dan ibadah malamnya orang muslim. Jadi mestine Ramadan itu diarani bulan yang istimewa. Loh, lha semono kok ije eneng wong sing ora poso Ramadan iku Ustaz. Ewa semono kok ije eneng wong sing ora gelem tarawih ing dalam bulan Ramadan lah Ustaz. Bukankah kata kitab tersebut bahwa setan-setan telah diikat dan dibuang di lautan? Namun kenapa kenyataannya di Ramadan juga masih saja ada orang yang tidak berpuasa,
warung-warung niku sikile tok sing ketok, potong sak sirahe mboten ketok tapi sing ketok sikile tok. Katanya sudah diikat dan dibuang di laut Pak Ustadz, tapi kenyataan kenapa juga masih banyak orang yang tidak berpuasa. Niku setane Allah wis di bondo kabeh. Nah, karek setane menungsane dhewe niku saja yaiku nafsune dhewe sing tiyang niku wau mboten iso mengendalikan nafsunya sehingga Ramadan tiba, tidak ada sesuatu yang istimewa bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Sehingga itu bukan dari setan-setan sing anu kalau, tapi itu saka nafsune dhewe yang tidak dapat dikendalikan. Jadi setan bener disampaikan di sini tidak ngapusi. Setan sing gawe nggodha menungso, bendarung menungso, jelumus menungso, niku dibondo kabeh. Dene nang wong kok ijek Ramadan ra melok poso, tarawih ra gelem tarawih. Maca Quran ijek ora gelem. Iku lak nafsune dhewe sing menggiring pribadi mereka, sehingga karena manusia yang belum bisa mengendalikan nafsu inilah yang seolah-olah dia dikirim setan. Setan itu nafsunya dhewe. Nah maka puasa ini dalam rangka apa? Giring nafsunya dhewe niku mau saja. Dan nek dhewe wis gelem giring nafsunya dhewe, tentunya tidak mungkin dia tidak akan puasa. Nah, puasa niki sendiri ketika memberikan pendidikan kepada nafsu kita masing-masing, bahwa berkali-kali saya sampaikan ketika Allah menciptakan nafsu beserta akal, dua-duanya makhluk Allah niki dibentanya kali Allah Subhanahu wa taala, ternyata dengan pertanyaan yang sama namun jawaban yang berbeda. Ketika Allah menciptakan akal, kemudian Allah menanyakan pada akal, ya akal man ana wa man anta. Kata Allah, wahai akal, siapakah aku dan siapakah kamu? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbi. Kula niki kawula panjenengan lan panjenengan pangeran kula Gusti. Akal. Lalu sembarang niku lek melalui akal ya mesti berjalan lancar mulus sesuai karo aturan Allah. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, kemudian nafsu ditanya, ya nafsu man ana wa man anta. Jawabannya nafsu ana anta. Nyapa takon. Sampean ya sampean, aku ya aku, nyapa ribet men takon. Kurang ajar, Pak. Ya nafsu mang tugasnya mang kurang ajar, ngoten. Nafsu memang tugasnya kurang ajar niku. Mulane nafsu dipun takoni kali Allah, tidak bisa memberikan jawaban sebagaimana jawaban seorang akal tadi yang mengatakan ana abduka wa anta rabbi. Akhirnya nafsu yang menjawab anta ana sampai aku ya akunya apa takon. Ketika anak murid ditakoni gurune, aku sapa nduk, sampean sapa nduk? Ya apa takon. Sampean aku ya akunya apa ribet takon kok. Gurune yang mesti kopong. Oh, akhirnya nafsu niki dibuang ning gone neraka sampai 1000 tahun. Bareng dintasno saka neraka 1000 tahun ditanya balik. Ya nafsu man ana wa man anta, ya panggah anta. Akhirnya yang bisa untuk melemahkan nafsu untuk bisa mengenal Allah dengan sesungguhnya, maka dia dibuang di neraka dinaril ju, yaitu neraka lapar. Selama 1 tahun neraka luwe niku dientasno malih nafsu ditanya man ana wa man anta, baru nafsu menyadari anta rabbi wa ana abduka wa anta rabbi. Langge iso jawab lir kadya jawabane akal mergo nafsu dipendleng karo Ramadan. Nah, di Ramadan ini kita juga harusnya menyadari bahwa apa yang kita lakukan ibadah dalam Ramadan itu mboten sanes fadhil saka Allah juga. Mulane lek ana wong ora poso ya coba lokno iku mono wong sing ora oleh fadhil saka Allah. Mulane wong lek gak oleh fadhil mbok olok kaya ngopo mboten sah.
Wong ki lek mulai fadl saka Allah, dalah rahmat Allah mbok kongkono kaya apa ora tegas gambar. Ketika kula jenengan sama-sama memahami seperti ini bahwa ketika kita bisa ibadah mboten sanes fadl saking Allah, berarti kula sama menyadari bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu untuk berbuat banyak untuk ibadah itu kecuali Allah yang menggerakkan kita beribadah. Sehingga tidak pantas untuk kita jikalau ada orang lain yang meninggalkan ibadahnya atau orang lain yang belum mau ibadah kemudian kita menjelek-jelekannya, mencaci makinya. Itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah ketika orang yang seperti itu wajib untuk kita doakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Jadi ketika ada Ramadan tiba, memang setan dipun bondo dan dipun uncalakan datang bihar, datang segoro, datang lautan agar tidak bisa menggoda umat Islam dalam berpuasa dan ibadah malam. Wa yunadi munadin kulla lailatin min Ramadan. Setiap malam ada orang yang selalu berteriak atau berundang-undang dari ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang mencari kebaikan. Setiap malam itu ada panggilan penawaran seperti ini. Aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, menghadaplah kamu kepadaku, menghadaplah kamu kalau ingin kebaikan di malam Ramadan ini. Wa ya baghiyashar, dan wahai orang-orang yang mencari keburukan, hentikanlah apa yang Anda cari itu. Warada aidan, juga sampai juga dalam riwayat yang lain, annaman taqarraba ilallahi fi Ramadan bi faridatin adalat lahu sab'ina faridatan fi ghairihi. Ada riwayat lagi yang mengatakan, lah ini yang sering saya sampaikan ketika baginda Nabi Muhammad SAW khutbah pada akhir bulan Sya'ban. Ini hadis niki dipun ceritakan, dipun terangkan oleh Allah menjelang Ramadan. Jadi Jumat terakhir bulan Sya'ban, nek tukang khotib paham sing dikhotbahno mesti hal-hal seperti ini. Jadi Jumat terakhir sebelum bulan Ramadan pasti mengikuti khutbah Rasulullah dengan cara menjelaskan hari atau bulan yang mulia itu dengan kelebihan-kelebihannya. Maka disampaikan bahwa aidan juga sampai lagi dalam riwayat yang lain bahwa man taqarraba ilallah, barang siapa yang beribadah kepada Allah di bulan Ramadan bifaridatin, dengan melawan ibadah fardu, adalah membandingi adalah bandingi apa faridah lahu ketuiman sab'ina faridatan kelawan 70 apane faridatan fardine fi ghari dalam liyane Ramadan. Sampai ana keterangan sapa-sapa ngibadah nek ngene Ramadan sing dilakoni ibadah karo ibadah wajib, maka ibadah wajib yang dikerjakan di dalam bulan Ramadan membandingi 70 kali lipat fardu yang dikerjakan di lain Ramadan. Upama lain Ramadan kuwi 10 ganjarane satu faridah, ketika faridah dikerjakan pada bulan Ramadan, faridah dinilai 70 upamane. Yang pasti satu fardu yang dikerjakan oleh orang mukmin di Ramadan itu dinilai Allah 70 kali lipat dibanding luar Ramadan. Nek luar Ramadan sak fardu 10, tapi lek ning Ramadan satu fardu Allah menghargai 70 kali lipat. 10 kali 70, betul. So, umpamanya Ramadan luar Ramadan 1, di Ramadan itu 70. Wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yu'addiha fi ghairihi.
Waman lan utai sapane wong iku taqarraba ngeparek utawa ibadah sapa man fi dalam Ramadan binafilatin kelawan ibadah sunnah adalah mongko bandingi apa nafilah lahu ketiman faridatan ing fardu diadi kang nekani ha ing faridah fi ghairi Ramadan. Dan sebaliknya barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka sunnah di Ramadan dihargai Allah sebagaimana ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Ini tuh uang Ramadan, ketekan Ramadan orang seneng ya, berarti ada yang salah dengan keislamannya. Ketika ada Ramadan tiba, tapi kok orang seneng, ono sing salah karo imane. Ono sing ora beres karo imane. Soale wong iman niku seneng karo bab ibadah. Ini yang ngomong ibadah orang seneng ya rasakan komentar mungkin ada yang masalah dengan iman. Ana wong tidak ngaji orang seneng mungkin ada masalah dengan keimanannya. Ana wong tidak jariah orang seneng mungkin ana masalah dengan keimanannya. Orang yang iman itu tidak mungkin betul seneng karo ibadah. Wong lek iman fokus ibadah, wong lek iman melakukan hal apapun selalu diwanti-wanti. Ada potensi ibadah apa enggak yang dikerjakan? Itu orang-orang mukmin seperti itu. Beda dengan orang-orang yang non mukmin atau setengah mukmin kali itu melangkah itu tidak pernah melihat potensi ibadah. Ada potensi ibadah apa enggak? Sudah duduk kita ini ada potensi ibadah apa enggak? Orang mukmin mesti bernikmat. Ada madarat apa enggak, ada manfaat apa enggak. Orang mukmin ini melangkah mesti jadi pahala kok. Orang mukmin itu ngelakoni apa ae dadi amal soleh. Makanya apapun yang dilakukan orang mukmin ketika itu hal yang baik. Kalau mukmin pasti akan baik, kalau enggak mukmin enggak mungkin akan baik. Maka saya sampaikan alladzina amanu wa amilus sholihat. Pokoknya wong kira iman contoh. Kalau barang-barang apik mesti melekat dengan keimanan. Itu tidak bisa dipisahkan. Bahwa orang yang iman tidak mungkin akan melepaskan amal saleh. Orang-orang yang iman akan berusaha maksimal dalam mendapatkan amalan salihan. Indallah, bukan indan nas. Orang-orang yang sibuk indallah, selalu sibuk untuk melakukan amal yang ada nilai di hadapan Allah, tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan untuk hadapan manusia. Sepenting Allah ridho. Kenapa? Jangan salah. Kalau ada orang yang penting Allah ridho, perkara manusia lah mungkin. Lah Allah ridho, marah mungkin manusia ridho itu betul. Lek ridane menungso belum tentu Allah ridho, tapi kalau ridho Allah dipastikan manusia pun akan ridho. Ketika awal mula dia ridho, suatu saat dia akan memahami dan dia akan mengerti, dia pun akan ridho atas apa yang dilakukan orang mukmin yang berdasar karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi orang mesti seneng bu, gak mungkin ketekan Ramadan kok malah susah ketok oleh orang iman. Susah nopo, lah Pak, ini wis posone, yo apa ngene iki, poso kok, butuh apa lho Bu? Nah iki sanggup poso kok sanggup. Poso kok sanggup. Lan gue awane poso, bengi dibuka, buka mau mangan iku luwe kok. Yang penting sampean luwe pun tok sambel jangan kangkungan enak ya. Mulai ngenteni lawuh enak niku kan mayar saja nih. Menungso lek kepengin mangan enak, mayar. Aja mangan sadurunge luwe banget. Lek suwe banget alah sambel kok ora enak, sangan kangkung pun enak. Ora usah melek kepiting Mbah. Ya karang kadung Bapak Ustaz ya melek kepiting ya tuku to. Oh iya, lan duwe ora masalah, lan duwe ora masalah, duwe ya ora usah ngoyo-ngoyo. Pokok mangan iki lawuh luwe mesti enak.
Wong ki lek poso mangan mesti enak, tapi yus niku wae pun dihantui setane dhewe niku wae. Wong iki poso-poso ambil apa-apa kowe piye jale nafsune ngono ae. Akhir Ramadan teko malah Rasulullah mboten tambah bunga mergo menawi Ramadan sing iso melipat gandakan amal semasa kita hidup dipertemukan namanya Ramadan lagi kita bisa menumpuk amal dengan sebanyak. Lah kok malah susah perkara bukaman. Suwelek malah susah perkara bodoh. Niki bodoh klambiannya ora wajib. Klambiannya iki ora wajib. Bodoh ora wajib klambiannya ya sunnah. Lah rezeki ya tuku klambi sing anyar lah. Nyatur kok di sunnah nomor bareng kumpul wong akeh. Tapi langsung corona kan ya ora masalah mau ora kumpul-kumpul. Ya, jadi orang iman itu, wah masya Allah. Setiap ada potensi ibadah itu seneng. Mulanya kalau sing imannya kuat ngaji ini senengnya tenanan bu. Ya Allah, ngaji karo ngene kok iso ya Allah. Ngono seneng, orang kok alah rumangsa kebebanan. Ngaji nang lho. Sing kebebanan iki sing tukang ngejekne lho. Sing kebebanan iki tak sinau dhisik lah. Ini sekarang itu sadene penak. Tapi katanya jadi beban, katanya jadi beban. Sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan itu membandingi ibadah wajib di luar Ramadan. Fannawafilu, gimana? Yu'addi fi ghariya. Fannawafilu Ramadan bimanzilatil faraid. Fannawafilu mangka ibadah sunnah. Fannawafilu Ramadan. Mangka utawi ibadah sunah Ramadan iku bimanzilatil faraidi ngenggon-ngenggoni para fardu fi ghairihi ing liyane Ramadan. Jadi nalika Ramadan sunnah itu memposisikan sebagai faraid yang di luar Ramadan minas suhur saking pira-pira wulan min haitsus sawabi saking sekirane ganjarane. Wa faraidulan utawi fardune Ramadan iku mudha'afatun den tikel-tikelaken alal faraidi ing atase fardu fi ghairi Ramadan ila 70 sampai 70 apane di'fan tikelane. Nah, wa qala dawu sabana Nabi alaihi salatu wasalam man utai sapane wong iku soma poso man Ramadan ing Ramadan. Laka malan jumenengi soman ing Ramadan karepe ibadah bengi lakoni imanan kelawan iman. Wahtisabanan amrih ganjaran utawa amrih ridho zufira. Mongko den ngapura ketuman apa majusa takut dama kang wis dhisik apa mamin dambe nyatane dosane man. Eskenah Nabi lalu ini hadis yang masyhur. Barang siapa puasa Ramadan dan ibadah malamnya dengan berdasar beriman dan mencari ridho Allah, maka akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kultu kasapa ingsun. Wal iman lan utawi iman, huwa ya iman iku atas diku beneraken biwa'dillah lawan janjine Allah. Hadis di atas disampaikan man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban. Yang dimaksud iman di sini huwa atas diku biwa'dillah. Jadi eneng wong nglakoni Ramadan ibadah poso memang membenarkan akan janji Allah. Janjinya Allah apa? Man shoma. Lah ini kan suatu janji loh, barang siapa? Barang siapa? Lah berarti ini kan sebuah janjian atau sebuah pengancaman kan juga bisa. Barang siapa yang mau kerja maka tak gaji. Dan ini janji. Barang siapa yang tidak mau kerja maka tidak tak gaji. Nah, jenenge gaji apa? Janji dan janjian dan ancaman. Nah, maka ketika dikatakan man shoma Ramadan imanan wa qama man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban, yang dimaksud al-iman di sini adalah atas dikudu wa'dillah. Lek menandangi poso iman memang karena membenarkan akan janji Allah. Bukan poso kok wong awake. Iman janjinya kok lek sampean poso selamat ya siap. Iman itu membenarkan janji Allah. Adapun wal ihtisab
utawi lafadz ihtisab iku ya ihtisab iku al ikhlasulillah ya ikhlas Allah maknane wahtisaban mil amrih ridane Allah atau milang-milang ganjaran. Lane ihtisab niku sing dikarepno ikhlas krana Allah. Nalika nandangi ya memang punya keyakinan akan janji Allah. Ketika puasa kita di Ramadan, ibadah malam kita Ramadan itu ada pembenaran dalam hati bahwa orang yang menjalankan puasa itu ada begini dari Allah. Dan dalam menjalankan puasa di siang hari, menjalankan qiyamul lail di malam harinya, ada perasaan bahwa dia bisa ridho karena Allah. Maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tapi anehnya manusia niku ibu mbak-mbaknya lagi janjeni perkara pangapurane Allah ora patek tertarik. Untuk menungsone pun dijanjeni pangapurane Allah ora tertarik. Tapi lek lancarnya rezeki bih jian wis dikuber karo wong dijanjeni lancar rezeki niku tenanan nang lakoni ibadah. Tapi dijanjeni ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi ngono ki biasa. Lah ngapura ya ben ora ya ben. Di ngapura ora duwe nyapa mian malah ngono kuwi lho. Masalah wong aku ya mbuh aku. Wale apa kula dhewe kaya jenengan barang. Kula dhewe kaya jenengan ya katut ya. Jadi lagi bang-bang janji Allah rupa di ngapura itu ora patek tertarik lumbrahe manungsa. Anggap biasa ngono mawon. Apa ndak di ngapura tok. Lek lancar rezeki ngono ya piye lek carane tak nyangi. Mulane ngamal amalan kok kaitane nglancar rezeki piye ya brutu-brutu. Tapi lek dijak amalan sing endingnya hanya ampunan Allah, hanya malah dianggap hanya sebuah ampunan Allah, padahal nyuwun sewu. Wangsul kula matur, wongsal wangsul kula matur ning jenengan bahwa di ngapura niku sesuatu yang paling istimewa. Mulane bagaimana sering kula matur seorang Yahya bin Mu'ad Ar-Razi di dalam munajatnya ya Rabbi. Boten wonten kesaenan kangge kula ing dalam akhirat Gusti. Boten wonten kesaenan kangge akhirat kula Gusti, kejawi akhirat kula pinaringan pangapura. Jadi wong ning akhirat iku ora eneng oleh ora mendapatkan kebaikan. Di akhirat tidak mendapatkan kebaikan bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Dan di akhirat ini wong butuh di sinepuraning Allah, butuh pangapuraning Allah. Tapi ning donya lek diomongi di ngapura ora patek greget. Andang apa ae lek sampean iki gelem ngamal ngene dosa di ngapura ngono ora patek greget. Tapi lek ngomong ngene terus rezekimu lancar bih, wae nakok-nakokne. Terus sundi amal, terus sundi kedai, terus sundi menawi orang rezeki lancar. Nang malih jamaah yang tanya, saya itu selalu dibully oleh teman saya, bagaimana amalannya? Amalannya kalau Anda dibully orang, kirimi doa mereka. Berikan yang terbaik. Jadi amalannya juga wirid netok orang cerdas. Lain jenengan dibully orang, wirid Fatihah orang yang Anda bully minimal orang yang membuli Anda minimal 7 kali dalam satu sholat. Jenengan kirim Fatihah orang itu. Setelah itu sama duit yang ngeono, dan di panganan yang ngeono, ora leren lain bully jenengan. Bagaimana salah ini teman tidak bully saya? Gampang. Kalau Anda tidak ingin dibully orang yang bully dan jenengan kirim Fatihah 100 kali, dan duit yang ngeono, ora ketang 500 sente, ora ketang 200 sente, lu ngono. Dan di panganan yo terono, wah lain bularen. Mungkin dia bully pada kita, mungkin ada hal yang kita tidak disukai. Jadi yang harus kita introspeksi diri, kenapa orang bully saya? Mungkin orang yang membuli saya ada yang tidak disenangi dalam diri saya,
olehnya sehingga timbul pembulian kepada saya. Dan itu sing kudu kula jenengan tafakuri dalam hidup ini. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan orang lain sebelum menyalahkan diri kita sendiri. Apa ya kono kok mesti ngelok-ngelokne aku. Apa ono sing salah aku paling kok aku ono sing gak bener sehingga dia sampai wani ngelok-ngelokne aku. Lho, ngoten niku wong apik. Jadi jangan kita sok merasa baik. Kita tidak tahu loh ya. Mungkin ada kata-kata yang keluar dari lisan kita, atau ada perbuatan yang telah kita jalani, atau gaya hidup kita yang tidak disukai orang itu sehingga dia marah pada kita. Mungkin saja. Nah nih, ketika dibully orang ya kita ingat diri. Makanya kalau kita fitnah orang ya sudahlah, kita jangan ngurusi yang fitnah, tapi kita urus kita sendiri. Kita ada yang salah dengan saya sehingga sampai ada orang yang memfitnah saya. Mungkin ada yang salah sehingga dia tidak senang dengan saya sehingga sampai dia memfitnah saya. Ngono-ngono dipikir Bu, wong apik. Tidak sibuk bagaimana untuk meluruskan pemfitnahan dulu, tidak. Dia akan sibuk dulu untuk berintrospeksi diri bahwa mungkinkah ada yang salah yang kata saya lakukan sehingga dia tidak senang. Mungkin ketidaksenangannya dia bisa membawa fitnah merajalela kemana-mana. Nah kita sibuk perbaikan diri aja. Pokok kita sibuk dengan perbaikan, insya Allah orang lain akan menerima kebaikan itu. Di ngapura itu suatu yang istimewa. Orang yang akhirat ibu di ngapura Allah, ridho Allah itu lah wong di ngapura. Ridho itu iso metu tenan. Bukti ridho itu Allah ngapura niku njenengan. Bentuk ridho Allah niku napa? Bentuk sinepuraning dosa kula panjenengan dhateng Allah bahwa wong di ngapura Allah niku janjine lek gelem poso yakin niku atine membenarkan. Ya kalau saya puasa niatkan dalam rangka melebur dosa. Engko lek poso kelingan lebur dosa, lek gelem poso janji di ngapura Allah ora mungkin poso-poso rasan-rasan. Tenan Bu, sampean kudu terus seiring janji Allah itu ketika menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ingat dengan janjinya. Sapa-sapa gelem poso, sapa-sapa gelem ibadah bengi ning Ramadan, tak ngapura dosa saya keliwat. Nah, padahal tidak ada manusia yang tidak butuh untuk diampuni dosa. Manusia secara umum butuh di ngapura karo Allah dosane krana menungso selalu banyak dosa kepada Allah. Nah, hal-hal yang kita lakukan dalam ibadah, janji Allah sing kaya ngoten niku kok melekat ning gone ati kula jenengan, berarti Anda sedang iman. Sehingga ketika melekatnya janji Allah yang telah diberikan kepada kita dan kita membenarkan, maka Anda baru ikhtisaban bisa untuk menjalankan ikhlas dalam setiap ibadah yang panjenengan lakukan yang atas dijanjikannya Allah rupa di ngapuraning dosa sing wis dhisik. Betul. Sama eling-eling. Kula membuktikan sendiri niku mangke. Ketika saya umrah itu saya punya tujuan yang besar bahwa ya Allah, kalau itu ngaji ning on air mesti dosane akeh. Atine seorang bapak ikhlas. Terus saya masakan itu. Sehingga saya datang ke Mekah itu bukan karena misi nopo-nopo. Hanya satu misi saya ingin diampuni Allah. Saya tidak peduli. Ketika orang mengatakan, neng Mekah ki jare apa nandure lho, nek ning nandur muelek ya diundang ning kono. Sehingga banyak orang enggak berani ke Mekah itu karena wedi niku, Bu. Eneng aku wedi to marang aku ngelek banget. Lha elek ya enggak mau mulane elek itu ning Mekah kan dadi wong apik. Ora kok elek malah wedi ning Mekah. Kadang-kadang orang itu salah paham. Jarine ning Mekah iki dibayar kontan Pak Ustaz. Nggih, ada yang dibayar kontan. Justru bayaran kontan itu lebih bersyukur. Maka ketika saya SMP dulu, kiai guru saya itu bercerita. Anak-anak, saya ada teman ketika teman saya di Mekah waktu haji anak-anak. Kata guru saya ingat terus itu. Karena yang bilang guru yang senang dengan saya. Guru itu paling galak di sekolahan. Tapi ketika dengan saya orangnya senang banget, pulau itu ya malah memperhatikan dengan setiap pelajarannya. Itu, paling pulang itu senang banget guru.
Sehingga ketika saya melanggar peraturan di sekolah, waktu pacaran tidak pakai kaos kaki, saya dimarah betul oleh guru yang senang saya itu. Dijuwit-juwit tenan. Karena dia tidak ingin kalau anak murid kesayangannya itu sampai melanggar peraturan, dijuwit tenan kula niku. Sehingga setiap pelajaran yang dia sampaikan saya itu ingat terus. Ada dua hal ini yang saya ingat. Yang pertama, beliau menyampaikan begini. Sudah anak, seganas-ganasnya laki-laki, sak gagah-gagahe wong lanang pasti akan jatuh di pelukan wanita. Waktu SMA kula mboten paham, kata-kata niku mboten paham. Tapi teringat terus dalam otak saya itu. Apa sing dadi penyebabnya? Saya itu mengingat, padahal pada waktu itu saya tidak paham betul kata guru saya itu. Wes to, sak ganas-ganase wong lanang, wes to, sak gagah-gagahe wong lanang pasti akan tumbang di pelukan wanita. Aku ki yo mek ngono ki kata-kata itu teringat, tapi orang paham yang di saya, pahamnya apa lebih. Sama sekali saya mboten paham. Akhirnya semakin tua niki iya layakno yo wong lanang-lanang yang wedi karo bojone. Seto pengatesane lah ana wong lanang gagah galake kaya apa? Lah setok wong wedok yang menaklukkan hatinya. Lah galak malah hilang. Diketak sing wedok jelenter ndek. Walaupun bolah ketoke golake tol diketak sing wedok genten jelenter. Kenapa? Dia sudah terpedaya dengan rayuan sang perempuan tadi. Dia akan lemah deh. Saya urusan wong wedok jan lemah lan wong lanang iki, lempoh wong lanang karo wong wedok. Nah, itu ternyata saya ingat. Dan banyak lagi cerita, kata ada orang di Mekah waktu itu anak-anak, ada orang yang ketika di Indonesia tukang zina, Masya Allah ketika dia di Makkah pakai baju ihram, tiba-tiba ada orang bawa selang air nyemprot pas bagian yang gini alat vitalnya itu. Dia ketara banget tuh, dia pakaian terus semprot bagian itu pak. Wah, akhirnya ketawar ngeplak nonton itu. Dia sujud syukur anak-anak kata guru. Sujud syukur ya Allah. Ini balasanmu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Seneng deh daripada dibalas besok wonten akhirat luwih dahsyat malih. Ngoten niku saya ingat terus. Makanya saya tuh berangkat umrah enggak masalah walaupun saya banyak dosa karena saya punya misi di Mekah ini untuk terhapusnya dosa. Misi saya kan itu. Kula kepengen di ngapura dosa kula Gusti. Ketika saya ada salah di Indonesia apapun di Mekah, monggo, mboten masalah, sing penting kula di ngapura. Itu yang saya bawa, misi berangkat umrah hanya untuk mendapatkan ampunan Allah. Delalah kersane Allah. Ning kono cedhek wong wedok perawan wayu ora sebae. Wah, selalu nggandeng kula terus. Naik lift mesti ngejak bareng kula. Tamasa mesti ngejak bareng kula. Kula itu hampir lepas dari niat saya. Ya Allah, nang ngayu kok mepet-mepet. Apa terawang bagus. Kula sampai ngaten. Mepet-mepet sampai HP-nya diserahkan saya. Mas, saya nanti apapun dipoto ya Mas. Saya disuruh kameramen olehnya. Wong iki piye? Ora kenal padahal. Setelah saya cek betul, katanya orang Bojonegoro, bareng tak cek ternyata tidak ada. Saya foto dia untuk pikir-pikir kula arah adudono bojoku. Iki lho wong sing Mekah gaene awor karo aku. Setelah saya foto tak buka orangnya mau pulang itu pamitan saya. Pas aku mulai dhisik, pesawat Saudian diajukan. Oh nggih Mbak, monggo. Setelah dia pulang saya buka HP saya yang saya foto. Enggak ada itu orangnya. Padahal belum saya hapus, ternyata tidak ada. Dan tidak masuk akal saya tanya, kamu dengan siapa Mbak? Dengan mbah saya, tapi saya belum pernah melihat mbahnya digandeng dalam berangkat ke masjid, pulang masa tidak pernah digandeng mbahnya. Saya tidak paham, ternyata itu bukan orang ternyata. Subhanallah. Yang ini. Ibadah itu ujiannya mesti kata. Karena saya mengatur ya Allah, kok malah kayak gini. Tujuan saya kemari untuk dihapus dosa, bukan mencetak dosa lagi. Ya Rob, masalah kelingan terus. Kelingan misi saya ingin diampuni Allah dosa berangkat ke Mekah. Sudah saya terima apa yang terjadi.
Nah, inilah ampunan Allah tentang dosa. Banyak manusia yang tidak tertarik melakukan amalan karena diampuninya sebuah dosa. Ini yang salah besar hidup kita. Makanya saya ajak jenengan berkaca kepada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dalam munajatnya, ya Rabbi, mboten wonten kebaikan di akhirat bagi kami tanpa di akhirat ada ampunan panjenengan. Dan hebatnya ibu-ibu, ampunan di akhirat akan kita dapat ketika kita di dunia berusaha untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita sampai di akhirat baru minta ampun, boten wis kliwat. Obatnya kula jenengan nalika ning donya malam yugharghir selagi dia turun kelerek-kelerek nyawa ning gorokan ijik di ngapura. Nah, maka benarkan janji Allah akan diampuninya dosa. Membenarkan akan janji Allah, maka dikatakan Anda menjalankan ibadah puasa disertai dengan keimanan, menjalankan ibadah puasa disertai dengan keikhlasan. Wahdisaban krono golek ridane Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Titik. Kul dimang wa'lam wallahu a'lam, ya. Berarti mau ikhlas wallahu a'lam. Wallahu ta'ala iku alamu lahu tanani walisaimilan iku kang poso walisaimilan iku kedua kang poso adabun utai pira-pira adab. Bagi orang yang berpuasa ada adabnya. Layak mulu ora bisa sampurna apa siame shaim illa biha kejaba kelawan adab, bahwa puasa itu ada adabiahnya. Untuk mengetahui adabnya puasa, lek ra ngaji apa ya iso roh adabe puasa. Rumangsane wong itu poso ora dingelmoni. Poso kembali kono ngelmune, lek kepengin posone iso dadi poso sing imanan wa ihtisaban yang mendapatkan perjanjian dari Allah, ghufralahu ma taqaddama min dhanbi. Iku ya poso sing didasari iman lan ikhlas. Lho wong iso poso dasar iman karo ikhlas, lek mboten dingelmoni ya mboten saged, Bu. Kula jenengan tetep kudu ngaji bab poso. Soale arep poso ya kudu ngaji bab poso. Ana wong arep haji, mergo haji niku ya rumit, ana syaraté haji, ana rukunnya haji, ana sing batalno haji. Yo, lek kula sampean gak manasik dhisik, kek piye kajine? Mulane afdhalul ilmi ilmul hal. Utama-utamane ilmul hal. Jadi arep rabi ya kudu ngerti ilmune rabi. Ilmu rabi iki diantarane kudu duwe kewajiban. Wong lanang kudu roh kewajibane minangka dadi wong lanang. Wong wedok kudu roh kewajibane minangka dadi wong wedok. Nah, itu dunia ilmu kok jadi bojone wong lanang duwe kewajiban mulyakno bojo. Wong lanang duwe kewajiban memanjakan istri. Oh iya, itulah jadi bojone dilarang mengeluarkan kata-kata talak, baik talak secara sharih maupun talak secara kinayah. Ngono kuwi dingerteni haram seorang suami mengatakan kata-kata talak itu. Ya, tapi lek wis kadung tuwa tenan yo. Nggih. Aja sok muni-muni talak lek ora sir nalak tenan. Lek sir nalak tenan sir golek ganti talak kena, tapi lek hanya untuk emosi kemudian mengatakan talak itu tidak boleh. Lah itu ditinggal moni kabeh. Bene apa? Bene rumah tangga tidak menjadi sebuah perzinahan ketika dalam rumah tangga ada ilmunya. Arep rabi yo kudu ndingal muni rabi, ngoten. Jadi wong lanang itu kudu sikap tenan. Wong lanang iki iso digawe wong wedok, yaitu gandengan wong loro, dua karakter yang berbeda dijadikan satu, ora men tukaran ae ora padha menyadari mesti men tukaran. Tapi lek loro-lorone menyadari iya ya, karakter saya dengan karakter istri tidak sama, maka saya berusaha untuk menyamakan karakter itu. Dengan kita tidak egois, kita memendam karakter kita untuk kita rubah sikap kita. Ya, suka demen kepiting, suka ra demen. Ya demen tapi buduran.
Ya piye, ya bicarane lah. Oh, ambre isone urip iki bicarane. Karena dua karakter yang berbeda jadi satu, itu ada dibarengi karo ilmu pernikahan yo ora iso. Akhirnya mek tukaran, yang di bojo mek gelut ae karo bojone. Udur ae. Lane ana salah sing ngendah wis lah nek kebiasaan ngono aku yo melok ngono. Tapi yang baik, elek ya kudu dihadang ya. Kudu ana ilmu. Lah poso iku ana adabe. Lah adab poso ora mungkin dingerteni lek kula jenengan ora ngaji. Soalnya sing nerangno adab ya poso niku ning kitab. Lah sing maca kitab niku mesti kiai utawa ustaz. Mungkin kita hanya mendengarkan secara simai kemarin gitu, bahwa keberhasilan ilmu ada dua cara kemarin sampaikan, secara kisi dan secara simai. Kisi dengan cara deres, moco, nulis dan sebagainya. Kalau simai cukup mendengarkan, namun ditekankan la yahsulu, tidaklah berhasil orang yang mencari ilmu dengan cara simai kecuali mencintai gurunya, mencintai ulamanya lebih dahulu. Ini kalau adabiahnya saum bagaimana Ustaz? Adabiahnya adalah lis-shaimi adabun. Orang yang berpuasa ada adabnya. Kenapa ada adab layak mulus ya muhu illa biha? Karena puasanya tidak akan bisa sempurna kecuali dengan adab. Dan kesempurnaan menjadi persyaratan untuk diterimanya Allah. Dan untuk diberikan apa yang dijanjikan Allah. Paham maksudnya? Loh, teman-teman ditulung ibadah sak maksimal mungkin. Sak maksimal sampai iso sempurna ibadah kula tuntutane Allah sampai ngoten. Ora kok gelima-gelame doa tak ya. Ibadah niku nggih sak mampune kita orang-orang mun ora mampu lho karepe maksimal iki ya sampai tenanan lah kula sampeyan. Wattaqullah mastata'tum. Ngoten nggih. Wis to, karep ibadah sak kuwate lho. Iya, kadang-kadang wong menyalahgunakan arti ibadah sak kuwate. Lho sak kuwate urung tandang bareng ora kuat. Napa aku rapat kok ya? Anu lho tarian jariah lho ya iki piro. Allah aku rapat semono. Pataku semene. Padahal wong dijajal wis muni ra kuat dhisik. Wonten niku wonge modele. Banyak alasan untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan untuk tidak ibadah tapi manusia banyak alasan untuk tidak beribadah. Itu modelnya menungso. Setan nafsune gulung-gulung ae mulane banyak alasan untuk tidak ibadah itu akeh alasane wong ora ngaji nyapa terus pundi lho Pak kula ngeten terus pundi lho Pak ngeten ya ngono ae alasan untuk tidak ibadah itu banyak padahal tidak ada alasan untuk tidak ibadah tapi manusia banyak alasan untuk tidak ibadah padahal tidak ada alasan untuk tidak ibadah bolak-balik karo menungso. Tanpa adab yang dikerjakan bagi orang yang puasa, tidaklah sempurna puasanya. Lah kita butuh sempurna. Apa-apa boleh sempurna. Bojo ya, boleh ada sing ayu, pautih, kunyur-kunyur, sabar, nerimo, dijak enggal wayuh gelem, boleh ada sing sempurna. Itu yang ngono, boleh bojo sing lawanan, ganteng, ngalim, saugih, dhuwur. Dan kasih sayangnya 100% karepe wonge golek sing sempurna tapi piyene ngono ki ora golekane kok sing sempurna lah bareng ibadah ora gelem golek sing sempurna lah ibadah niki dituntut sampai sempurna kula sampean nggih ada biahnya famin ahammiha monggo setengah sangka pentinge adab yahfadha utawi yen to reksa sapa shaim lisanahu ing lisane shaim nganil kizbi sangka boroh wal ghibati lan sangka ngrasani wa nganil haudi lan sangka manjing fima ing dalem perkara layak ni kang ora mae daya pemahi ing shaim wa yahfadha lan jaga sapa shaim ainaihi ing meripat lorone shaim. Kenapa ndak ainahu? Tanda tasnya itu ya nun dan alif nun untuk rafa, ya nun untuk
nasab dan jazm nasab dan jer ainaihi ing mripat lorone saim wa udzu nihilan kupinge saim nganil istima' sangka ngrungokake istima' iki ana paedah tolape ngrungokake golek berita lho modele wan nazri lan ningali ila mamaring perkara layahil kang ora halal malah kedue saim. Ada biah di antara yang paling penting untuk diketahui orang yang berpuasa agar puasanya bisa sempurna adalah seorang yang berpuasa hendaknya menjaga lisan dari berbohong, dari menghibah. Nah, ini semua angel. Mulane kita itu menyodorkan kesempurnaan puasa kula jenengan iki waduh atuh kena sian nggih. Ya Allah, sempurnane puasa iku kudu sempurnane puasa iku kudu njaga lisan sangka napa bohong dan ghibah. Lek bohong ora iso, tapi ghibah niku sing ora iso. Adab niku adabiyah, nggih. Tata kramane wong sing poso, dene poso iku sempurna, yang paling penting adalah sang shaim, orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisan dari kebohongan dan dari perghibahan. Wa anil khawdi fi ma la ya'nihi, masuk pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nekani hal-hal sing ora ana paedahe, ora usah sekirane ora manfaat iku ora usah. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Wong ki islame kawastanan islame wong ki apik tenan, iku ninggalno perkara sing ana paedahe. Ketoke ngaji nang paedahe ora usah. Ketoke ngaji diambil manfaat ora nang ora usah. Ora ngaji to paling ujug ora nang manfaat ora usah. Ketoke ngaji tapi ora ana paedah, ora ana manfaat ora sampe ikuti. Ketoke melok ngaji ora nang apa-apane blas, ora nang opone. Ketoke melok ngaji ora nang ilmu gak ora usah, wis melok ngaji kula. Lanjut ngaji karo kula, ketoke kajian kula ora ana ilmune ora usah. Buak umur, buak pulsa, buak waktu. Ngoten niku kudune urip. Tinggalkan sesuatu yang ada manfaatnya. Lho kita ngaji bermanfaat bezon. Lah kita ngaji aku rasa mengambil ilmu belas dari Pak Alim Mujib. Ora usah melok-melok daripada jenengan hanya buang-buang waktu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Api Islam seseorang, kebaiknya Islam seseorang itu ketika orang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kenapa buang-buang waktu juga akan menimbulkan sesuatu yang bikin madarat? Kalau sesuatu yang tidak ada faedahnya kamu sesuatu yang tidak ada manfaatnya kamu kejar, itu ujung-ujungnya malah nambah-nambah perkara. Nek ngaji, tapi kajian orang manfaat ya ora usah. Daripada ngebar ngaji sampe ngelokne kula. Apa Ustaz Alim Mujib ngaji ramutu entakne biaya wala ya mutu wala yahya. Ngaji ramutu, benar ramutu. Oh, ngentakne biaya pulsa. Gitu. Ngentakne biaya, urung biaya bisarah. Walah, wala mutu wala yahya iki wala ya mutu iki ya ngono kuwi. Ngentakno biaya ora mutu. Jadi jenenge buang-buang waktu. Tidak ada manfaatnya. Tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya udah kadang-kadang itu. Lah poso yo ngono, lek nek apa-apa sekirane ra menguntungkan ora berpotensi ibadah, ngono ae menae ora usah kok leboni ngono iki. Wa yahfadhu ainahi, menjaga kedua matanya untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kudune meneng ning omah poso iki. Wong metu ya metu tapi yo aja kacamata ireng, lek kacamata ireng iki licik ndek nyawang liya tapi rumangsane wong liya ora nyawang dhek. Aku nek mau kacamata ireng ngono kuwi aku paham, aku tau kacamata ireng. Ana ning pesawat kacamata ireng, dadi nyawang pramugari kan ora tak sawang pramugarine. Licike wong kacamata ireng. Alasane panas Pak Ustaz. Wa'udhunihi dan menjaga telinganya untuk ngambil istimak rungok-rungokno perkara sing ora ana manfaate dirungok-rungokno. Memang jare ngomongne yuti jare arek mantu
Sida karo kae. Jare mau aja ngomongno mantune jare kok ora petek anu ngono. Ngono takon-takon. Aja ngrungok-ngrungokno. Wis meneh ora terus alhamdulillah. Ora malah ngeretak-ngeretakne cara wong Jawa Timur. Ora malah ngabar-ngabarne, ora usah. Ada dia itu senengi. Wan nadri ningali ilama, wan nadri lan ningali ilama. Ala yahillu lahu ningali maring perkara sing ora dihalalne wa ilama lan maring perkara ya adukan tenulang pemafusulan ing pira-pira fasal pihaki dalam haesaim pihaki ing dalam haesaim bakal dhewe mengkono-mengkono napa mengkono-mengkono yahfadzu ainaihi yahfadzu badnahu wallahu a'lam bissawab. Sedikit yang kita kaji pada dulu. Saya buku terusnya Bu. Yahfadzu raksa sapa badnahu ing wetenge saim ngantanawul haram sanga mergo barang haram basu badra barang subhat. Menjaga agar perutnya tidak diisi dengan hal-hal yang haram. Poso kok bukane barang haram. Poso kok bukane perkara subhat wa khususon lan apa maneh ngindal iftar nalikane buka yajtahidu nemen-nemene sapa wong jidan kelawan banget Allah yaftura yen Allah yaftira yen ora buka sapa Allah yaftura yen ora buka sapa saim illa alal halali kejaba ing ngatasé perkara sing halal, lebih-lebih memasukkan makanan untuk berbuka puasa. Jangan sampai buka puasa sesuatu yang diharamkan Allah. Untuk puasa segi zatnya maupun puasa segi sifatnya. Haram segi zatnya maupun haram segi sifatnya. Karena apa? Di buka puasa itu di dalam kitab-kitab yang sudah pernah kita kaji dulu bahwa di Ramadan itu ketika ada orang mukmin yang berbuka puasa, doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sampai dipun bandingaken ketika Nabi Musa dipun dawuh Allah wa kallam Allah Musa takliman, itu masih ada 70 hijab antara Allah dengan Nabi Musa. Loh, ketika ada umat Muhammad yang berpuasa, ketika dia mau berdoa tidak ada hijab bainahu wa bainallah. Lebih dekat umat Muhammad daripada Nabi Musa yang mendapatkan titel kalimullah. Nabi Musa sejagongan karo Allah itu masih ada hijab 70 hijab. Tapi umat Muhammad yang poso, kemudian dia buka puasa, makanya buka puasa diminta untuk berdoa. Doanya orang yang buka puasa tidak ditolak oleh Allah karena Allah betul-betul dekat dengan hamba yang mukmin yang berpuasa, tapi puasanya dibarengi mawi adab, lah puasanya ngawut ya ora nyedek Gusti Allah. Tapi puasa yang dibarengi mawi adabiyah yang baik. Mudah-mudahan ibu yang dirahmati Allah. Qala ba'du salaf wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi hari ini ada barokah dan manfaat untuk kita semua yang hadir di aula zikir sholat nariyah ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, mugi-mugi dipun ijabah dipun ridani dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram bazwaji wa nadi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Ila hadratin Bapak Parno bin Sadimen, Ibu Nene, Mbah Maryam, Mbah Kasmi, Ibu Kiwin, Ibu Tini, Mbak Suci yang sedang sakit nih. Mugi Allah ngapura dosane, Allah paring ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan Allah paring ngangkat penyakitnya nggih. Ila hadratul ruhi wa jadi Adi Saputra yang dikarantina, semoga sehat dan cepat keluar dari karantinanya. Amin. Laila Mustahil Huda yang mau magang mencari pekerjaan, mungkin dipermudahkan Allah. Deden Guntur Waseso yang sedang tes, semoga diberikan terbaik. Amin. Eva Zulaikah yang lagi ujian sekolah, semoga dapat nilai yang terbaik. Amin. Agus Arifin dan Susi semoga diberi hidayah dan kembali ke jalan Allah. Ibu Ani yang mau operasi, mungkin paling kelancaran sedayanipun nggih. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائما مستكبرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله ارحم بنا وابداننا والسلامة والعافية في الدنيا والدين وكن لنا صاحبا سفرنا وكن لنا صاحبا سفرنا يا الله وخليفة في أهلنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يا الله وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وباطنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصليحة وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hajat dunia, hajat akhirat, barokahnya Cina Sayyidina Rasulullah. Kalau ijazah saya berpun, Allah ridha saya berpun. Lahumul Fatihah. يهدنا الصراط غير المغضوب عليهم teman semanten ingkang saged kula aturaken mirat langkung dan pangapunten. Mungkin ada satu seperempat pertanyaan yang wonten ngapunten mawon persane butuh istirahat ibu kok kesel niku ibu ana. Saya semanten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallah khairan saja kami aturkan kepada Abah Halim Mujid yang telah menyampaikan kajian kitab pada pagi yang penuh berkah ini. Ngapunten gitu, setnya yang tidak berkenan dulu sakit kan telinga. Menyampaikan kajian pada pagi yang penuh berkah ini dan semoga yang Abah sampaikan dan doa yang telah Abah pimpin sangat bermanfaat bagi kami semua, khususnya untuk Abah pribadi dan umumnya untuk kita semua. Dan semoga dengan berakhirnya doa pada pagi yang penuh berkah ini, Abah selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan dilimpahkan keberkahan dunia wal akhirat, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan durianipun ingkang saleh lan salehah dan dilimpahkan keberkahan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Abah atas kajian pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami. Untuk acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab. Dikasih waktu 1 atau 2 pertanyaan saja. Semoga teman-teman seluruh jamaah yang ingin bertanya waktu dan kesempatan saya persilakan. Semoga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, monggo dari siapa, dari mana Bu? Bubur selawat Maria. Mengharap sahabat ya. Allahu Akbar. Barakallah.
Saya dari Bunda Pira, dari Majelis Sa'adah. Abah, saya mau nanya begini. Misalkan, ini sebetulnya pertanyaan kemarin waktu masalah sedekah. Misalkan saya udah menyisihkan uang yang buat zakat mal, tapi ibaratnya uang itu bisa nggak buat dikasihkan kepada yayasan buat bikin, ibaratnya bikin gedung apa musola gitu, bisa buat dikasihkan gitu? Apakah khusus buat yang lainnya? Itu aja apa? Ini saya dan apakah harus pakai uang yang lain gitu apa? Napa diulangi malih. Oh sing ngajeng mboten krungu. Oh nggih, ngaten Abah. Ulangi malih mboten Nggih. Misalkan saya udah menyisihkan uang. Bu Mita. Halo. Karena Bu Tia suaranya udah putus-putus. Bu Mita mohon dimut dulu ya. Makasih. Monggo Bu Tia, monggo dulu. Nggih. Begini Abah, misalkan saya udah menyisihkan uang yang ibaratnya uang itu buat zakat mal. Nah, uang itu apakah bisa buat dikasihkan kepada yayasan untuk buat bikin gedung atau masjid itu aja Abah? Nggih ngenten nggak paham nggih. Nggih matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau zakat mal itu tidak boleh untuk membangun gedung atau bangun masjid atau bangun musola. Itu tidak boleh menggunakan zakat mal. Karena zakat itu ada asnaf yang berhak menerima. Ada 8 asnaf yang boleh menerima zakat mal itu. Ngoten lho. Padha karo zakat fitrah ngoten nika, zakat mal itu. Jadi tidak boleh zakat mal untuk membangun masjid, kecuali lek zakat santan dingane kiai, terus kiyaine dibangun masjid dan itu enggak masalah. Yang penting wis gugur kewajiban satu asnaf sampun terpenuhi. Yang penting zakat tangane Pak Yai, perkara Pak Yai kok dibangun masjid ya ben ora ya ben, tapi umpama Pak Yai nanti kok menggunakan uang dari zakat panjenengan itu tidak apa-apa. Itu bukan sedekah panjenengan lagi, tapi sedekahnya Pak Yai yang menggunakan harta dari jenengan digunakan untuk bangun masjid. Tapi kan jelas lebih joli malih, jam menyusukan ya, ini saya susukan zakat mal. Ternyata ada bangunan saya berikan di bawah, iya tetap zakat mal tetap. Yang tadi Anda sisihkan itu digunakan bangun, tidak apa-apa. Tapi sing mbok nggungi jeli untuk mengganti yang digunakan zakat mal tetap. Karena kewajiban zakat mal jenengan belum tertunaikan karena uangnya tidak diberikan pada asnaf yang berhak menerima tadi. Jadi itu bukan lagi zakat jenengan, bukan digunakan zakat untuk membangun masjid. Adapun dari Basnas itu urusan Basnas sembuh, mungkin bangun masjid barang malah buat Basnas itu jarang yang bangun masjid. Basnas itu panggah urusi orang duwe, itu lu ngatung Trenggalek itu Basnas itu ngopeni orang duwe. Ora tahu sing ngene ngopeni guru ngaji interne anake wong ora tahu diopeni. Kulo ki yo ngomong pengurus Basnas. Padahal interne anake wong itu pengulang anake wong iku yo radio yo tenaga, tapi sama sekali tidak ada aliran dari Basnas. Ora nang Basnas kok nyemplung ning gone guru-guru madrasah niku mboten enten. Mboten enten. Padahal cara ning gone takrib niku orang-orang dikatakan sabilillah itu orang-orang yang berjuang di agama Allah tapi tidak mendapatkan SK dari pemerintah di Dewan Murtazikah karo anune Dewan Keuangan ora nang SK sing nerangne saka
negara oleh keuangan itu sabilillah. Itu karo guru agama sing oleh SK niku sabilillah malih niku walaupun dia guru agama tapi ada SK dari pemerintah yang tiap bulan ada gaji dan itu duduk sabilillah malih. Nah, guru madrasah niku lho sing mulang anake wong lan pinter. Lah kaya ngaji kaya ngono. Dewe karo gurune ora sing kelingan. Karo gurune ra kelingan. Bahkan Basnas dhewe ora patek ngopeni. Misalnya rakyat kalau dengan guru niku rakyat, dengan kiai niku rakyat, zakat niku panjur mangsane ndak ketahuan, sampai ketok-ketokan. Betapa dia memberi manfaat seperti yang saya sampaikan di siang tadi. Jadi kalau zakat untuk bangun yayasan, bangun masjid tidak boleh. Kecuali zakat paring kiai, terus kiai ini menggunakan uang dari jenengan untuk bangun masjid, itu tidak masalah karena itu sudah haknya kiai, bukan haknya jenengan. Podo enten yang zakat beras dengan gula. Wabeh zakat fitrah dengan gula. Lah berasnya ulah 10 kebo paman. Itu kan diserahkan ke saya. Itu saya jual terus nanti saya gunakan untuk bangun musola saya. Itu tidak masalah karena itu menjadi hak saya. Tapi bagi kita orang zakat itu harus tepat sasarannya. Zakatnya itu kudu pas penasarupannya. Okay? Karena yang berhak menerima zakat adalah 8 asbab yang sudah sering kita ketahui itu. Ada yang bangun masjid, yo jenengan yo ganjaran tapi kewajiban zakat jenengan belum ditunaikan. Berarti saya diutang zakat. Silakan. Berarti kula kedanganmu, kula balani kula kedak. Nggih berarti kula kedah balani malih nggih akang nggih. Yo enggak no, zakat malih no jenengan. Berarti iki belum zakat to. Soalnya dia ini dari zakat jenengan, sedekah, infak jenengan niki, bangun mushola atau yayasan itu bukan zakat jenengan. Berarti yang jenengan berarti kula kewajiban zakat. Zakat malih, zakat mal itu ada yang berhak menerima, ditentukan dalam Al-Quran yang menerima itu. Jadi berarti zakat malih akan nggih lah. Nggih no, zakat. Nggih matur nuwun. Sami Nggih, alhamdulillah. Makasih atas jawabannya. Insyaallah Bunda Tia udah jelas Ibu, insyaallah nggih. Nggih salam bentuk mengertak. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih atas nggih sami-sami. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya saya persilakan. Monggo Ibu-ibu, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Bunda Tia dulu nggih, Bun. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ngapunten. Kok putus-putus ya? Pikir salawat Maria. Halo. Mengarah safayo, Allahu Akbar, Barakallah. Napa mboten jelas ta ngapunten santunipun? Nyuwun boten, Mbah. Mboten mriki jelas. Apa nawi niki sinyale? Bah, assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Laporan suarane blas. Ulah ngeten ngri sinyale apa insyaallah Bapak-Ibu. Ithar niku santune. Sese tak kanjeng pulsa. Nggih, suwun Bah. Nunggu ketanya Mbak Istika. Nggih, monggo Mbak Istiqah. Kula kok putus sinyal kula. Saniki pirang boten? Pirang. Bon. Nggih, kula Susi saking Hasanah, Mbak. Niki ada titipan pertanyaan dari teman ya, insya Allah temannya ada di dalam lagi nih, dengerin. Ini kan dulu kan saya dengar kalau apa-apa tuh harus dengan si izin suami. Terus dia itu kan dia tuh sangat, maksudnya kalau tiap hari kan mendengar pengajian di online ini dan itu, dia tuh sangat, maksudnya niat besarnya untuk mengikuti pengajiannya sangat besar sekali gitu. Nah, terus dia itu kan kadang kalau suaminya telepon gak angkat, saya ikut pengajian ya apa gimana. Terus kata suaminya itu
katanya kamu di sana tuh jangan ikut pengajian. Kalau kamu mau ikut pengajian nanti aja kalau pulang Indo, katanya biar khusyuk. Kalau di sana kan ikut pengajian kadang maksudnya nggak fokus ini dan itu. Terus yang teman saya pertanyakan itu apakah dia itu harus mengikuti omongan dari suaminya, sedangkan dia itu maksudnya niatnya besar untuk mengikuti segala kegiatan pengajian yang ada di online itu gitu, Mbak. Kalau minta gimana baiknya gitu, soalnya insya Allah teman saya ada di dalam. Dia atur nuhun teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Memang seorang istri wajib sami'na wa ata'na kepada suami adalah harga mati. Sami'na wa ata'na pada suami harga mati, asalkan sami'na wa ata'na tidak yang melanggar aturan syariat. Contohnya begini, suatu zuhur sudah tinggal 5 menit habis, suami minta dilayani, ya ditunda. Ngapunten mas, tidak bisa melayani saat ini karena saya belum sholat zuhur, karena zuhurnya mau habis waktu. Nah itu beda lagi. Tapi ketika sebenarnya waktu zuhur itu masih, kita tetap harus melayani suami ketika saya menginginkan untuk dilayani. Makanya sampai dipenaturakan melayani suami walau ala dhahri qatabin, walaupun di kendaraan suami tak dilayani, itu dilayani. Menurut nama aku lenggan, moro-moro selanang milik, itu dilayani. Nah, ada niku ada. Tapi ketika itu waktu sudah mau habis, kita belum sholat, maka kita harus mendahulukan sholat daripada melayani suami. Ya. Jadi wajib sampai nawa aku nama Rasulullah. Di antara lagi itu mencari ilmu. Ketika suami melarang istri mencari ilmu, maka solusinya begini: bisa nggak suami mengajarkan ilmu pada kita? Kalau suami memang mampu memberikan pelajaran pada istri, maka silahkan istri mengikuti apa yang diinginkan suami. Kemarin juga ilmu itu wajib. Talabul ilmi faridatun. Ilmu itu hukumnya wajib. Makanya kalau kaitan ilmu, selama kita betul-betul ngaji yang benar, tidak apa-apa kita tidak mengikuti kata suami yang melarang kita ngaji. Itu dia tidak tahu aja. Taman jahe ngebu-ngebu ngaji lainnya. Kesannya dia nanti tahu bagaimana ngaji di online itu fokusnya seperti apa, dia nanti dia biar tahu. Jadi tidak perlu diikuti ketika suami memang melarang untuk istrinya bertolak bulu. Kenapa? Itu wajib. Perkara jenengan dipanggil sholat, suami meminta istri tidak sholat, harus tidak perlu diikuti, itu melanggar syariat itu. Tolabul ilmi faridatun. Nabi menyatakan tolabul ilmi faridatun. Guna ilmu itu wajib. Jangan dikira sepele, jangan dikira hanya untuk intermezzo hanya untuk intermezzo saja, bukan. Cari ilmu itu wajib, kita wajib cari tolabul ilmi faridatun. Nabi itu menggunakan ibadah banget fardu ini. Nah, masa kita seperti sholat, buju, jarene kan manut buju, Pak, enggak. Harga mati, sami nawa atau seorang istri suami harga mati. Tapi ketika hal-hal yang wajib untuk dilakukan dari Allah, maka kita harus menentang apa yang diinginkan suami. Ketika suami melarang Anda sholat, kan wajib sholat, ya, sholat itu wajib. Ketika saya melarang, ya tetap kita harus sholat, tidak peduli marah ya ben, dipegat ya ben, karena kita butuhnya sholat ada kewajiban dari Allah Subhanahu. Tetap sholat. Nah, cari ilmu juga demikian. Cuma kalau ilmu gini, selama suami jenengan yang melarang tidak boleh ngaji, mampu memberikan kajian, bisa mengajarkan ilmu agama, silahkan Anda ikuti untuk tidak ikut majelis taklim. Tapi kalau Anda tahu bahwa suaminya tidak mampu, ya tetap aja kita harus cari ilmu. Bodoh amat. Nah, ini loh. Itu orang lanang yang semestinya bersyukur ketika punya istri bisa ngaji, itu malah matur nuwun. Karena apa? Istri sudah dibimbing untuk menjadi istri yang salihah sebetulnya. Wong lanang di bojo ngaji ora seneng, wong lanang gojlok. Harusnya dia seneng. Alhamdulillah, bojoku ana sing marai ngaji untuk menjadikan istri lebih salihah. Lu mergo ngaji kan?
Ya, malah kudune malah seneng, nek bojo bener berarti seneng. Jadi tidak perlu dihiraukan itu karena dia tidak mampu memberikan kajian aja kok. Malah ning omah kok ngaji, ganjul dia sing lanang malah ning omah malah neh. Enggak mungkin di rumah malah iso ngaji. Ya, omah malah fokus nang pundi. Ning omah nek akan urusan. Ubah-ubah masak ngomong bocah, alah semua rena-rena lah penggayaan ning omah niku. Ora percaya sok jenengan jajal dhewe ae. Ya, jadi maka izinnya seperti itu. Bapak sing jana-jana iki betah-betah kentayan. Nggih. Jadi gini lah, pokoknya kalau ngaji lali suami, ngaji tetap lali suami. Berarti kalau kita maksudnya selingkuh bukannya istilah selingkuh sama cowok lain, terus selingkuh sama pengajian itu bukan apa bebas, bukan dosa nggih. Ya enggak boleh loh, jangan harus Selingkuh. Betul nih, maksud gue itu selingkuh sama pengajian ngoten lah, online ngoten lah. Pengajian lewat online bukan selingkuh sama bukan guru ngaji ya, bukan guru ngaji. Ngeten lah maksudnya gue loh, ya tetap sih ya. Ya ngaji suami juga harus harus diperhatikan, jangan sampai masalah ngaji mas enggak ya. Bicara yang baik, mas teleponnya jam semini ya, nah, kita bilang seperti itu. Jadi ketika nanti mas begini loh, tidak dipungkiri, suami itu kalau kangen sama istri, masalah tenan bu. Suami itu kalau kangen sama istri kan tenan, bangsaane jenengan iki. Kepinginnya teleponnya diangkat, ngono pancing ngaten gitu. Seperti itu makanya kita harus mensiasati dengan benar dan baik. Ngaten. Artinya gimana? Mas, mungkin lah telepon jam sekian ya, lebih repot ya, ngono lo carane, repot banget ini ngapusin cara masalah majikan mah. Sehingga nanti kalau suami dibilang itu, sama menerima kok. Tapi keadaan suami yang kangen sama istri, terus telepon dia mulai ngaji, masa ngaji itu mana aja. Ini bikin marah suami ya, itu tidak boleh juga. Kita harus perhatikan itu, ya. Jadi tatalah tempat untuk yang apa, ya? Untuk kebaikan semuanya gitu loh, nggih. Lakukan untuk kebaikan semuanya. Jadi suami dikasih tahu, Mas, tak telepon aja jam ini ya, aja jam ini. Iki majikane ning omah kecepet majikan ngono-ngono. Dia nampa, tapi ada mau kecepet ngaji. Oh, cek iso emosi bojo iki. Ya, bisa emosi suami karena saya tidak bisa memungkiri wong lanang nek kadung kangen bojo tenan Bu. Ora kaya wong wedok. Tenan tak omongi sampean. Aku wong lanang lho, Bu. Kula kan wong lanang. Mulane jenenge ning gone risalatul mu'minah tak omongno. Wong lanang isah mati 99 wong wedok siji, nafsune wong wedok 99 tapi sahwate mek siji. Wong lanang mek siji nafsune. Mulane wong lanang kalah karo wedok. Nah, makanya kalau sahabatnya besar otomatis kerinduan suami pada istri itu lebih daripada rindunya istri pada suami. Nah, karena sahabatnya yang berbeda wattnya nih kita. Nah, orang lanang 99 watt, wong wedok sahabatnya mek 1 watt. Mulane wong wedoknya rati senggol ya. Orangnya dulu senggol, jangan kamu tanya. Modelnya ngono kuwi. Mulane berkali-kali saya matur, lek janda itu kuat beberapa tahun. Tapi nek duduk, setahun ganteng kadek banget duduk nom tak omongno, nek duduk tuwek wis maklum, duduk nom kok pas setahun, nah di sini ini loh maksud saya, jangan sampai kita ngaji kemudian suami sampai seperti itu. Saya rasa melihat bahasa suami seperti itu bisa dinego kok itu, ya? Bisa dinego itu asalkan jenengan pintar-pintar aja menata untuk kebaikan semuanya, ya. Jadi temannya diomongi Bu Susi, temannya diomongi, Mbak, kasih waktu telepon suami itu dengan jam yang biasa saja, ya semoga jam-jam 11 lah atau jam berapa lah, yang penting jadwal di luar ngaji. Insya Allah itu lebih seneng kok, suami itu seneng. Seneng orang sok tak omong ngaji nirita pun omongno kecepet majikan lah Pak Ali musik ning omah dimut kecepet bojo jadi dimut
Jadi nanti suami bisa menerima. Nah, dengan begitu ridho suami tetap, pahala ngaji tetap. Nggih, usahakan walaupun tadi memang saya katakan begitu. Kalau suami tidak bisa mengajar itu kan hanya saja sakit kangennya sang suami pada istri. Berterima kasihlah wahai para istri yang telah dirindukan oleh seorang suami. Adalah nggih. Ngoten nggih, Mbak Susi, wallahu a'lam bishawab. Iya, atur nuwun, Abang.